50 tahun ini dibagi menjadi 5 tahap, artinya satu tahap 10 tahun. Dan sekarang adalah tahap kelima, tahap mereka memetik hasil, memanen hasil kerja mereka di dunia. Dan yang terakhir yang akan mereka petik itu adalah Asia. Negara Asia pun dilik oleh Iran untuk bekerja sama dalam mengejarkan revolusi Syiah ini. Yang terkuat adalah negara. Bagaimana ambisi Vladimir Putin ingin menguasai Timur Tengah? Maka dia jalin kerjasama dengan negara-negara yang di negara-negara Arab yang jelas-jelas mereka melakukan pada umat Islam. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Berarti ada peran Rusia, Vladimir Putin di sana. Dugaan saya ini kepada Rusia. Apalagi sudah jelas Rasulullah menyebutkan Rus atau Al-Rus. Gimana? Sepakat Rusia? Sepakat. Dan menyebut Amerika, ini jelas Rasulullah menyebutkan Amerika. Ya, negara mana lagi kalau bukan memang USA, United of Saudi Arabia. United of Saudi Arabia, United State of America, bukan United State of Arabia, bukan. KSA, Kingdom of Saudi Arabia. KSA ini USA, kan dekat sama Amerika ya. Baik, nah ratu besar, siapa yang dimaksudkan ratu besar? Saya melihat ini Rasulullah menyebutkan apakah yang dimaksud ratu besar ini adalah Liberty. Karena simbol ikon Amerika adalah patung Liberty kan? Patung Liberty itu siapa? Ratu apa raja? Ratu, perempuan kan? Ratu besar, dan itu besar patungnya di Indonesia. Allahu Akbar, di Amerika. Luar biasa. Ini sudah jelas bagaimana roadmap Amerika menciptakan berdarah-darah, dia menjadi pelayannya kepentingan Yahudi di dunia, betul? Baik, dan yang terakhir Turki. Nah, di sini ketika Rasulullah menyebutkan Turki, yang Rasulullah maksudkan adalah Cina sekarang. Ya, yang Rasul sebutkan Turki, jika Rasul menyebut Turki, itu artinya Cina sekarang. Maaf, tidak pakai H. Cina. Dan jika Rasulullah menyebutkan Sin, utlubul ilma walau bisin, ini bukan Cina hari ini, tetapi adalah komunitas muslim yang ada di wilayah yang berbatasan di wilayah Cina. Di antaranya ada Turkmenistan atau Turkistan, atau tanda petik ada Uighur. Nah, karena mereka muslim. Kalau Rasulullah mengatakan utubul ilma walau bisin, karena sin yang maksud Rasulullah adalah wilayah muslim. Di sana mereka adalah umat Islam. Ya, mereka yang pernah memberikan bantuan kepada Utsman bin Affan ketika akan membuat mushaf Quran pertama Itu kertasnya dari sana. Ada yang menyampaikan dari Uighur. Kertas yang digunakan oleh Utsman bin Affan untuk menciptakan mushaf Quran pertama Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, kita melihat ada 3 bangsa yang disebutkan di sini: Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Kemudian sepanjang mereka roadmap dalam melakukan upaya untuk menguasai dunia, tadi ada negara-negara yang ikut bekerja sama dengan mereka. Negara mana tadi? Iran. Kemudian negara Suriah. Kemudian ada negara Mesir. Dan ada negara Indochina. Maksud saya itu, Indochina. Itu nggak usah disebutkan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Ini membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ilaha illallah wa idunil arabi min syarrin qad iktaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah,
Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Dan ini Rasulullah kaitkan dengan futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misnahadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, sebesar ini. Nah, berarti petaka ini ada kemungkinan dari pelakunya Ya'juj dan Ma'juj, tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang ori, Ya'juj Ma'juj yang KW. Ya, karena ada 2 Ya'juj Ma'juj, bahkan ada 3 kalau begitu. Pertama Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang membentenginya ketika berada di tanda petik Cina menurut kami. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj yang terkait dengan petaka yang menimpa bangsa Arab, dan Ya'juj Ma'juj yang nanti akan keluar di zaman Nabi Isa turun, di saat Nabi Isa turun. Jadi ada 3 Ya'juj Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj yang asli cuma 2, yang dulu dan yang nanti zaman Nabi Isa. Adapun yang menimpakan petaka pada bangsa Arab, ada Ya'juj Ma'juj keturunan yang pertama kali. Karena Ya'juj Ma'juj yang pertama menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia, itu adalah keturunan dari Yafis bin Nuh. Nabi Nuh punya anak laki-laki yang terbesar Yafis. Yafis punya keturunan bernama Maguk. Maguk bin Yafis inilah yang melahirkan keturunan yang bangsanya dinamakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang dulu dikurung oleh Zulkarnain dalam cerita surat Al-Kahfi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, Arab Spring inilah yang menjadi pembuka Armageddon. Nah, jadi Bapak Ibu, Armageddon ini dimulai dari Arab Spring sampai nanti umat Islam berhasil merebut kembali Konstantinopel. Peperangannya apakah ada disebutkan Rasulullah SAW? Iya, ada peperangan disebutkan Rasulullah. Baik, saya perlihatkan satu hadis yang menunjukkan perang Armageddon yang kemudian nyambung dengan Malhamatul Kubra. Nah, Bapak Ibu, saya melihat tadi tayangan bagaimana deislamisasi yang terjadi di tanah Arab. Sudah mulai diizinkannya permainan poker. Itu berjamaah mereka main poker. Ya, pakai sorban, pakai gamis lagi. Kemudian diizinkanlah permainan Smackdown, diizinkannya permainan konser musik. Masya Allah, ini Arab. Dan ada fashion show di hari-hari tertentu, dan juga diizinkannya di hari-hari tertentu untuk berbikini di laut Arab. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi Bapak Ibu silakan datang ke Arab Saudi sendiri, terutama Jeddah. Datang Bapak Ibu ke Jeddah, ya. Perbandingkan dengan Dubai, Masya Allah, merinding. Itulah Arab hari ini. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika Imam Mahdi datang nanti dibaiat oleh kaum muslimin, perang pertama bukan melawan Rusia, bukan melawan Israel, bukan melawan Amerika, dan bukan melawan Cina, tapi justru melawan Arab Saudi, negara-negara Arab, karena kekufuran mereka. Artinya di saat Imam Mahdi muncul, Arab dipimpin oleh raja-raja yang munafik. Oleh raja-raja yang munafik. Ya, saya kira tidak perlu dibahas kemunafikan mereka ya Bapak Ibu. Aduh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, siapakah dinasti Ibnu Saud yang berkuasa di Saudi Arabia hari ini? Apakah dia keturunan bangsa Arab? Atau apakah mereka keturunan Rasulullah SAW? Apakah mereka orang Arab? Nah, beberapa pengamat mengatakan mereka bukan keturunan Arab, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Dinasti Ibnu Saud ini adalah keturunan dari Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Dia pengusaha kacang-kacangan, biji-bijian, dan oleh-oleh haji lah tanda petik ya. Bapak Ibu kalau pulang bawa oleh-oleh haji kan, ada kacang-kacangannya kan, misis, kacang Arab. Nah itu dulu dia pengusaha besar di Irak. Ketika suku Anza pergi ke Irak sana belanja kepada kiosnya, dia nanya, kalian dari mana? Dari suku Anza. Oh, suku Anza, aku juga keturunan suku Anza, kakek saya suku Anza, disebutkan Fulan bin Fulan. Dia ngarang cerita seolah-olah dia adalah suku Anza.
Dan ternyata kehebatan berbicara dan kehebatan berkata-kata dan hafalnya silsilah yang dia sebutkan itu membuat suku Anja tertarik oleh Mordekai bin Ibrahim bin Moses. Lalu Mordekai bin Ibrahim bin Moses ini memberikan hadiah kepada mereka dan izin untuk ikut pulang ke suku Anza. Maka ikutlah dia ke suku Anza. Nah, itulah saat pertama dinasti nenek moyang dinasti Ibnu Saud sampai ke tanah Arab. Sekali lagi.